Rambut mulai panjang ya? Wih, lumayan nih. Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monologue Hiroaki Kato. Sekali lagi, selamat datang di Weekly Monologue Hiroaki Kato. Nama saya Hiroaki Kato, orang Jepang yang tinggal di Indonesia selama 10 tahun dan berjuang untuk apa ya? Sukses di bidang dunia entertainment. Pengen jadi musisi, pengen jadi aktor, pengen jadi talent. Ya, pokoknya saya kejar mimpi di Indonesia selama 10 tahun. Nah, konten Weekly Monologue ini saya mau recap kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu. Jadi aku mau ceritain ke kalian, kira-kira setiap hari ngapain sih berjuang. Perjuangan kamu di Indonesia sebagai orang Jepang yang pengen sukses di dunia entertainment tuh kira-kira ngapain sih gitu. Aku mau ceritain ke kalian semua. Episode kali ini mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 22 September kita recapnya ya. Jadi mulai dari hari Senin tanggal 16 September. Tanggal 14 dan tanggal 15 September itu aku manggung di Jak Japan Matsuri di Parkir Timur Senayan, dan saya main dengan DX-Teen atau Yoshimoto Creative Indonesian Special Stage. Ya, detailnya silakan nonton aja yang Weekly Monologue episode sebelumnya. Saya MC bersama Haruka di hari kedua di JJM. Hari pertama Genki dan Ayana, hari kedua aku dan Haruka. Nah, hari berikutnya tanggal 16, aku makan lunch bersama orang-orang Jepang dari TV Ehime. Sebenarnya nama channelnya Nankai Hoso ya, Nankai Hoso. Jadi kenapa aku Aku lunch bersama mereka. Karena tahun kemarin aku itu sempat bekerja sama mereka. Sebenarnya bekerja sama antara Nankai Hoso, yang itu dari TV dari Ehime, dan juga Metro TV. Nankai Hoso bekerja sama dengan Metro TV dan mereka bikin acara berjudul Journey. Sebenarnya di dalam Metro TV emang dari dulu ada acara Journey, dan itu acara jalan-jalan dan kuliner juga. Dan memperkenalkan budaya dari Indonesia ke pemirsa Metro TV. Nah, waktu itu Ehime Nankai Hoso itu bekerja sama dengan Metro TV untuk bikin acara untuk memperkenalkan Ehime dan juga Hiroshima. Mereka bekerja sama untuk 4 minggu di bulan Desember. Jadi minggu pertama sampai minggu keempat itu mereka tayang 4 episode di dalam Journey di Metro TV. Dan kebetulan aku dipilih sebagai host acara Journey waktu itu bersama Minanti. Itu salah satu jurnalis dari Metro TV yang memang pegang Journey. Aku kerja sama dan kita berdua yang bawain acara Journey waktu itu. 4 minggu berturut-turut memperkenalkan tentang Ehime dan juga Hiroshima. Dan kebetulan sekali mereka itu datang ke Indonesia lagi untuk Jak Japan Matsuri. Mereka buka booth tentang Ehime dan juga Hiroshima di Jak Japan Matsuri. Hari berikutnya tanggal 16 itu kita makan bareng kayak semacam reuni kali ya. Jadi kita ngobrol banyak di situ. Dan kali ini untuk tahun 2024 ini mereka bikin Journey lagi, tapi yang berangkat dari Indonesia itu bukan aku sama Minanti, tapi Haruka dan juga salah satu jurnalis dari Metro TV juga. Tapi kita ganti orangnya supaya lebih baru dan fresh kayaknya ya. Sebenarnya aku pengen banget berangkat lagi untuk kenalin Ehime. Tapi kali ini Haruka dan juga satu lagi dari Metro TV yang terpilih, dan juga mereka mau berangkat ke Ehime. Ntar lagi kayaknya bulan ini apa bulan depan ya. Mereka bakal berangkat ke sana, dan kali ini mereka keliling Ehime, Osaka, dan juga Hiroshima kalau nggak salah ya. Pokoknya mereka bikin beberapa episode lagi bekerja sama Metro TV dan Nankai Hoso. Dan kita ngobrol banyak di situ, udah kangen juga orang-orang dari Nankai Hoso. Dan semoga untuk kedepannya
aku selalu bilang ke mereka sih, kapan-kapan ya dikasih kesempatan lagi ya, aku mau jalan-jalan lagi Ehime dan Hiroshima. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sih aku nggak begitu ada kaitan sama Ehime dan Hiroshima, tapi aku udah beberapa kali ke Ehime, Hiroshima juga udah 2 kali 3 kali ya ke sana. Berkesan sekali kotanya, pemandangannya tentu saja sangat indah, dan juga Hiroshima punya sejarah ya, dan juga Ehime juga ada banyak tempat wisata yang sangat menarik buat teman-teman Indonesia juga. Jadi semoga suatu hari aku bisa mengunjungi ke sana lagi, dan aku bisa jelasin daya tariknya Ehime lagi kepada teman-teman Indonesia. Dan ya, semoga itu terjadi ya untuk kedepannya. Please, teman-teman Nangkai Hoso. Tanggal 17 September, aku berangkat ke Bandung. Kenapa aku berangkat ke Bandung? Karena aku ikut syuting. Oh, syuting film. Wow. Nah, ini kebetulan cuma sehari doang. Jadi pagi berangkat, malam udah pulang. Karena aku itu kayak ekstras ya, ekstras, dan ada cuma 1 scene apa 2 scene aja yang aku tampil di film itu. Dan kebetulan film tersebut itu sutradaranya kakak ipar saya, kakak ipar saya Kak Kei Magunsong, yang direkturnya film Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, dia itu kakak iparku. Mungkin teman-teman pernah nonton filmnya nggak ya, Air Mata di Ujung Sajadah? Kalau nggak salah penontonnya lebih dari 3 juta orang ya, dan sangat smash hits filmnya. Nah, itu kakak iparku, dan kakak iparku lagi bikin film lagi, dan tokoh utamanya diperankan oleh Titi Kamal juga. Air Mata di Ujung Sajadah juga Titi Kamal kan. Tapi kali ini juga kakek percaya Titi Kamal, dan saya bekerja sama dengan mereka. Dan ada sebuah adegan yang ada orang Jepang, dan saya berperan sebagai ya orang Jepang itu gitu. Seru sih, syutingnya seru karena ini pertama kali aku ikut karya kakak iparku sendiri. Jadi selama ini aku selalu lihat karya-karya dia, tapi aku belum terlibat dalam filmnya. Dan kali ini walaupun cuma 1 adegan doang, tapi aku bisa tampil di film dia, itu sesuatu banget ya kan, karena keluarga sendiri gitu. Jadi istriku kan Arina Mocca ya, Arina Mocca itu bungsu dari 5 bersaudara. Bungsu, yang atasnya lagi Kak Dewi D. Lestari, penulis novel Supernova, Filosofi Kopi, Madre, Aroma Karsa, Rapi Jali, dan segala macam. Nah, itu kakak iparku juga. Nah, kakak satu lagi di atas itu namanya Imelda Losalin. Dia itu pianis, profesional pianis, jazz pianis, dan juga singer. Dan sekaligus dia S3 tentang konstruksi, apa ya bidangnya ya? Tata kota kayaknya. Aku juga kurang detail tahunya. Jadi dia tuh pokoknya hebat banget lah. Lulusan S3 tapi sekaligus dia musisi sebagai jazz singer dan pianis, dan sampai sekarang dia tinggal di Bandung. Dan kakek itu atasnya lagi, atasnya Melda, kakek Kei Magunsong. Dia itu sutradara film. Dan sebenarnya ada kakak satu lagi di atas, yang paling atas itu tuh cowok Bambung. Dia itu satu-satunya cowok di dalam 5 bersaudara keluarga Shimagunsong. Tapi pokoknya kakek itu paling atas dari 4 bersaudara perempuan ya. Jadi akhirnya aku bisa kerja sama kakek itu, senang banget. Dan kata kakek sih acting aku bagus ya. Jadi semoga setelah dirilis filmnya, silakan cari aja Hiroaki Kato kira-kira ada di mana gitu ya. Judul filmnya Tabayun. Nanti kalian cek aja, Tabayun udah ditayang ya. Nanti masih lama sih kayaknya sih ya. Dan setelah selesai syuting film, udah sore jam 6 atau jam setengah 7 udah selesai syutingnya. Aku langsung ke restoran 10 to 10 yang ada di Bandung. Itu Chinese restaurant yang
pasti setiap kali aku ke Bandung pasti mampir ke resto itu. Sebenarnya mungkin ada sejuta restoran yang lebih enak daripada Ten to Ten, cuman aku punya kenangan di Ten to Ten karena aku sering makan sama Arina dan juga produser aku Ari Renaldi di Ten to Ten sama istrinya Rina namanya. Jadi kali ini juga aku sebelum pulang ke Jakarta aku pinjam mobil dulu dari tim produksi Tabayun. Anyway, aku naik mobil dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung. Jadi aku pinjam mobil, terus mampir ke Ten to Ten, aku ketemu Bang Ari Renaldi, produser aku, produser musik aku, dan juga istrinya Rina. Dan anaknya Rania namanya. Ari, Rina, Rania, Arina, Hiro. Jadi kita berlima makan malam bersama dan kita ngobrol banyak hal di situ. Karena emang target tahun ini tuh aku pengen bikin album kedua ya, karena album pertama aku itu tahun 2017 dan sejak itu aku nggak bisa rilis album sama sekali sampai sekarang. Jadi aku tuh memang targetkan tahun ini pengen selesaikan album kedua, cuman ya itu salah aku sih, aku nggak bisa bikin. Aku sampai saat ini belum siapin materi-materinya untuk album kedua, jadi masih pending banget, tapi aku pengen kerja sama Ari Renaldi lagi untuk album kedua. Karena album pertama juga aku kerja sama Ari Renaldi. Dan aku selalu respect dan bangga juga bisa bekerja sama Bang Ari, karena ya as you guys know lah ya, Bang Ari Renaldi kan udah dapat banyak banget penghargaan di AMI Awards. Jadi dia itu udah mewarnai dunia industri musik Indonesia banget. Salah satu tokoh yang sangat penting di dalam industri musik Indonesia. Jadi aku bangga sekali. Dan untuk kedepannya juga aku pengen kerja sama Bang Ari. Tapi ya silaturahmi dulu lah ya. Belum ada workshop, belum ada materi khusus buat album kedua. Jadi coba kita makan dulu, kita tukar pikiran. Dan juga aku ceritain tentang rencana-rencana ke depan. Dan kita sharing banyak cerita di situ. Dan waktu bersama Bang Ari itu selalu berharga buat aku karena benar-benar aku merasa Bang Ari itu salah satu sahabat terdekat aku di Indonesia. Jadi untuk kedepannya juga semoga hubungan antara aku dan Bang Ari tetap terjaga ya, dan bisa berkarya bersama lagi. Amin. Dan setelah itu, setelah makan langsung balik ke Jakarta dan udah istirahat. Tanggal 18 September itu aku udah capek banget karena tanggal 17 itu udah berangkatnya dari pagi sampai malam syuting, dan habis itu makan. Dan sebenarnya pergi pulang Jakarta Bandung kan cuma 3 jam atau cuma 3 jam ya, mobil 3,5 jam ya, cuma duduk aja tapi capek ya, tahu kan kalian kan. Untungnya sih nggak macet sih ya. Jadi cukup lancar perjalanannya, tapi ya tetap aja capek. Jadi aku istirahat dulu, tapi malamnya aku main bola. Di GBK Senayan C lawan Mix FC. Nah, Mix FC itu sebuah tim sepak bola lokal Indonesia, tapi mereka itu campur banyak orang asing di dalam timnya. Jadi ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Jepang juga kadang-kadang. Dan aku juga sempat pernah main di Mix FC. Tapi kali ini aku main dengan Jakarta Japan Club, yang tim aku, yang semua isinya orang Jepang, lawan Mix FC. Pertandingan cukup seru. Tapi kita kalah kalau nggak salah. Nah, dan tanggal 19 September hari Kamis. Tanggal 19 hari Kamis itu aku sangat sibuk dari pagi sampai malam. Nah, pagi ada apa? Aku menjadi presenter. Presenter itu kayak ini bentuknya seminar. Event acara seminar pariwisata daerah Kyushu. Kalian tahu Kyushu nggak sih? Kyushu itu adalah kalian tahu Honshu nggak kalau dari Jepang? Honshu itu ada pulau yang ada Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima segala macam, itu semua ada di Honshu. Honshu paling tengah dan panjang itu namanya Honshu.
Di sini ada Shikoku yang pulau kecil, dan ke selatan lagi ada pulau namanya Kyushu. Jadi kemarin ada seminar pariwisata untuk daerah Kyushu. Karena banyak turis dari Indonesia, kan setiap tahun makin banyak ya teman-teman Indonesia yang berangkat ke Jepang dan jalan-jalan ke Jepang. Tapi ya overall semua orang itu memilih Tokyo kalau nggak di Osaka atau Kyoto gitu. Dan second choice-nya adalah mungkin Shirakawa Go, atau mungkin ada yang ke Hokkaido juga karena di situ ada salju dan juga makanan-makanan yang sangat enak. Nah, bisa dibilang masih jarang banget orang yang berangkat ke daerah Kyushu, ya kan? Dan sebenarnya daerah Kyushu itu ada banyak daya tariknya. Kenapa aku yang menjadi presenter untuk daerah Kyushu, padahal aku itu berasal dari Tokyo dan tidak pernah tinggal di Kyushu. Nah, palsu dong ya. Tapi tenang aja, karena papa mamaku dari daerah Kyushu. Papa aku dari Fukuoka. Mama aku dari Kumamoto. Ini dua-duanya prefektur dari Kyushu. Jadi aku terpilih sebagai presenter karena ada latar belakangnya seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya dari seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita udah meeting tim Hiroaki Gato, pernah meeting bersama tim seminar Kyushu ini untuk gimana caranya bisa membuat presentation tentang daerah Kyushu tanpa bosan dan capek dengarnya. Karena di Kyushu itu ada 7 prefektur. Kyushu ada 7 prefektur dan masing-masing punya daya tarik sendiri, dan aku harus kenalin semua prefektur yang ada di Kyushu. Dan disiapin PowerPoint dari tim seminar Kyushu, tapi itu jumlahnya ada berapa halaman ya? Kayaknya sih ada 60 atau 70 halaman. Jadi satu halaman PowerPoint mungkin aku jelasin dalam 1 menit pun itu aja lebih dari 1 jam. Gimana caranya aku bisa presentation tanpa membuat penonton bosan? Nah, di situ yang siapa aja yang dengar seminar itu adalah agent travel dari Indonesia yang besar. Jadi mereka kirim perwakilan 2 atau 3 orang masing-masing travel agent, dan mereka ada di depan aku. Di sini ada layar dan di sini ada skrip, bukan skrip tapi skrip juga, cuma ditulisnya poin-poinnya doang sih. Jadi aku harus bikin kalimat sendiri gitu semuanya. Jadi pokoknya selama 1 jam aku itu ngomong terus tentang Kyushu. Pasti capek kan? Kalian juga bayangin, ini kan presentation, seminar, jadi tidak ada yang jawab kecuali aku yang bertanya ke penonton untuk menjawab sesuatu. Tapi ya overall kan aku harus ngomong sendiri ya selama 1 jam. Gimana nggak capek gitu loh guys. Dan aku sendiri dari Kyushu yang pernah aku kunjungi, prefektur yang pernah aku kunjungi itu cuma Kumamoto, Fukuoka, sama Oita. 3 prefektur doang. Iya, 3 prefektur doang. Jadi selain itu ada 4 prefektur lagi. Itu aku belum pernah visit. Nah, itu fatal juga kan sebenarnya kan. Aku nggak bisa jelasin apa yang menarik dan juga ada apa di dalam prefektur itu. Karena Kumamoto, Fukuoka, sama Oita kan aku udah lihat sendiri. Jadi aku bisa jelasin apa yang aku lihat dan apa yang aku menikmati dari prefektur itu. Apalagi Fukuoka sama Kumamoto kan tempat asalnya mama dan papa gitu ya. Jadi sering banget dulu waktu mengunjungi rumah kakek nenek, aku sering ke sana gitu. Jadi aku tahu itu makanan apa yang enak. Tapi yang prefektur lain itu agak susah ya. Tapi ya bersyukur sekali yang hadir ke seminar juga sangat kooperatif.
Jadi aku nanya sesuatu mereka langsung jawab, atau reaksi-reaksinya juga sangat agresif. Jadi aku sendiri juga bisa menikmati presentation tentang daerah-daerah Kyushu. Dan di dalam presentation ada banyak hal yang belum aku tahu tentang Kyushu, dan memang daya tariknya memang luar biasa sekali. Membuat travel agent menarik untuk bikin tour package untuk mengunjungi Kyushu. Ya, jadi semoga untuk kedepannya makin banyak teman-teman Indonesia yang memilih Kyushu untuk tujuan wisata. Mungkin bagi orang-orang yang sudah terbiasa ke Jepang atau udah agak mulai bosan sama Tokyo sama Osaka, mungkin salah satu pilihannya adalah Kyushu kali. Ya mungkin Ehime juga iya, Hiroshima juga iya, tapi kalau sekalian kamu mau ke lebih selatan lagi, mungkin ke Kyushu. Nah, Kyushu juga makanannya sangat enak. Daging sapi itu sangat terkenal dari Kyushu. Jadi masing-masing prefektur itu punya daging sapi yang sangat enak, yang rankingnya yang sangat tinggi. Dan terutama di prefektur Kumamoto itu mereka makan daging kuda. Dalam bahasa Jepangnya namanya basashi. Aku emang dari dulu di rumah, karena mamaku dari Kumamoto, mungkin sebulan sekali itu selalu ada daging kuda. Jadi buat aku sangat biasa untuk makan daging kuda. Tapi mungkin buat teman-teman Indonesia sangat tidak umum ya untuk makan daging kuda. Ya bahkan orang-orang Jepang yang tidak berasal dari Kumamoto atau sekitarnya juga agak jarang untuk makan daging kuda sebenarnya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang pengen coba langsung di Kumamoto, silakan pilih aja Kyushu. Nah, Kyushu Seminar 1 jam presentation, dan itu sangat bagus. Kata panitia juga, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada aku. Ya, terima kasih ya gitu, sudah bikin presentation yang tidak bosan selama 1 jam dan udah sampaikan daya tariknya Kyushu gitu ya. Jadi mereka bilang begitu, aku senang banget bisa bertanggung jawab sebagai profesional ya. Sangat bersyukur. Dan habis dari seminar Kyushu, aku langsung pindah ke Lotte Shopping Avenue. Kenapa? Karena malam hari itu, tanggal 19 masih nih, hari Kamis tanggal 19 malam, aku bakal ada latihan untuk live orchestra di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi hari Sabtu dan Minggu tanggal 21-22 aku manggung, aku nyanyi 2 lagu bersama orkestra, Trust Orchestra, dan mereka bikin konser orkestra di hari Sabtu Minggu. Jadi aku ada latihan di tanggal 19 malam. Tapi Kyushu Seminar kan selesai siang, jam 1 atau jam 2 udah selesai. Aku langsung pindah ke Lotte Shopping Avenue. Dan sementara latihan Trust Orchestra itu mulai dari jam 7.30. Jadi di situ ada waktu. Jadi aku memutuskan untuk nonton film Roman Peony. Nah, apa film Roman Peony? Kalian nonton aja yang video weekly monologue sebelumnya. Itu film Roman Peony adalah film yang teman-temanku banyak yang main di dalam film itu. Ada Jessica Veranda, mantan JKT48, ada Genki, pelawak dan YouTuber yang satu manajemen dengan aku, dan juga ada Daisuke Botak. Dan selain itu juga ada beberapa teman yang terlibat, dan juga manajemen aku Yoshimoto juga terlibat dalam tim produksi. Nah, Roman Peony itu mulai ditayang tanggal 19 September. Kemarin itu ada gala premier Roman Peony tanggal 10 September. Pas ada pertandingan Indonesia lawan Australia. Nah, tanggal 10 aku nonton. Tanggal 19 mulai tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Di 21 ada 150 bioskop yang tayang Roman Peony. Aku beli tiket sendirian. Aku memutuskan untuk nonton di bioskop. Nah, ini kan kedua kali ya. Jadi aku udah tahu story-nya, atau aku udah tahu apa yang terjadi di dalam film, atau udah tahu lah ya semuanya. Tapi kali ini aku benar-benar bisa fokus ke detail-detail yang di dalam film lagi, untuk lebih paham, oh itu apa ya maksudnya ya gitu. Karena yang kali pertama waktu aku nonton di gala premier ada beberapa bagian yang kurang jelas, dan juga aku itu sebenarnya kata-kata itu maknanya apa ya, atau
kenapa ada kata-kata itu ya gitu. Itu banyak adegan-adegan kayak gitu. Jadi akhirnya aku nonton lagi dan aku udah mulai paham. Tapi ada beberapa bagian yang tetap aja aku kurang paham sih, kenapa ada ini, kenapa harus ada itu gitu. Tapi ya pokoknya aku benar-benar enjoy detail-detailnya Roman Peoni. Tapi ada satu hal yang sangat sedih, sangat membuat aku sedih adalah aku nonton yang jam 3 kalau nggak salah. Iya, jam 3. Aku nontonnya jam 3. Hari biasa, jam 3. Ya, mungkin sangat sedikit orang yang bisa nonton ya di situ ya. Tapi di dalam bioskop, cuma ada aku doang. Bayangin guys, dari Roman Peoni, aku beli tiket, nonton, cuma aku doang. Nah, setelah itu pas aku keluar dari bioskop, ada juga mulai dari jam 5 atau jam 5.30 ya, kalau nggak salah ya. Ada 2 orang yang setelah itu masuk ke bioskop. Berarti aku 1 orang, nah habis itu mungkin ada 2 orang, jadi jumlahnya 3 orang yang nonton Roman Peoni. Sedih ya tapi ya. Karena aku tahu usaha, semangat, dan juga uang yang mereka keluarin buat sebuah karya film yang ditayang di bioskop itu tidak kecil. Waktunya juga ya. Semua cast itu mengeluarkan tenaga, waktu, energi yang sangat besar untuk bikin Roman Peoni ini. Tapi hari pertama yang nonton jam 3 itu cuma aku doang. Yang berikutnya 2 orang. Nah, kemungkinan besar bioskop lain juga ya keadaannya seperti itu. Nah, di situ aku langsung merasa film Roman Peoni ini kalau bisa bertahan sampai weekend itu aja udah hebat. Sebenarnya waktu gala premier juga aku udah bilang ke Genki, ini kan tanggal 10. Nanti tanggal 19 September bakal ditayang di bioskop, tapi kamu itu harus lebih giat lagi untuk promosi film-filmnya sebelum tanggal 19. Karena industri perfilman di Indonesia itu sangat kejam. Aku pernah dengar dari orang-orang MD, pernah ada film yang bertahan hanya selama 3 hari di bioskop. Belum sampai seminggu sudah take down filmnya. Karena bioskop itu merasa dan memutuskan tidak ada harapan untuk kumpulin banyak penonton di weekend. Nah, aku merasa hal yang sama yang terjadi pada Roman Peoni. Jadi waktu itu aku ingatin ke Genki, kamu harus lebih giat lagi untuk promosi supaya hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa kumpulin penonton supaya bisa bertahan sampai seminggu, sampai minggu depan, bisa lewat weekend. Tapi ya mungkin ada banyak alasan yang nggak bisa kencangin promosi ya untuk Roman Peoni. Sayang sekali hari pertama itu sedikit penontonnya. Nah, nasibnya adalah hari ketiga sudah hilang dari semua bioskop 21. Hari pertama 150 bioskop 21 tayang Roman Peoni. Hari kedua jadi setengah. Hari ketiga jadi 0. Itulah kekejaman dunia industri film di Indonesia. Untung sekali ada beberapa bioskop dari Cinepolis dan juga CGV itu tetap tayang sih weekendnya. Tapi tetap aja mulai dari 150 bioskop sampai 0 tuh cuma 3 hari doang. Sedih. Ya, tapi itulah nasibnya ya. Jadi di sini aku pengen sampaikan ke teman-teman tim produksi Roman Peoni, Otskari sama Deshita. Terima kasih atas usahanya. Untuk kedepannya semoga ada jalan yang cerah, jalan yang menuju kesuksesan dengan bentuk lain lah di masa depan.
Dan setelah aku nonton Romampeo nih, aku makan di Genki Sushi, dan juga habis itu aku langsung latihan Trust Orchestra. Tentang Trust Orchestra nanti aku ceritain di bagian hari Sabtu dan Minggu ya. Tanggal 20 September, hari Jumat, aku stay di rumah, tapi aku sempat meeting sama teman-teman lama aku, dan aku diajak untuk mulai berbisnis atau bantuin usaha mereka di sebuah bidang. Aku belum bisa ceritain detailnya di sini, tapi ya pokoknya ada ajakan untuk mau usaha bareng. Tapi nanti aku mungkin suatu hari aku ceritain tentang itu juga ya kali ya. Nah, setelah meeting itu aku malamnya bikin live streaming setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 malam. Tanggal 21 September, hari Sabtu, hari pertama untuk Trust Orchestra Concert di Lotte Shopping Avenue. Lotte Shopping Avenue di Kuningan. Di atas ada Entrepreneur Hall. Benar gak sih namanya? Entrepreneur Hall, Lotte Shopping Avenue. Nah, di situ. Jadi hari Sabtu dan Minggu aku tampil dengan Trust Orchestra, nyanyi 2 lagu dari film Makoto Shinkai. Yang lagu pertama Sparkle dari Your Name, dan lagu kedua itu Is There Anything That Can I Do? That Love Can Do. Is there anything that love can do? Is still have anything that love can do. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini adalah konser ulang. Itu apa namanya sih istilahnya? Rerun ya. Rerun apa konser ulang dari konser bulan Maret. Jadi bulan Maret kemarin pas aku ulang tahun, aku manggung bersama Trust Orchestra ini juga, dan lagunya yang sama, isinya juga sama. Jadi waktu itu ada war tiket, ya banyak orang yang tidak sempat beli tiket untuk konser Trust Orchestra. Dan waktu itu juga ada 2 hari, Sabtu Minggu, dan masing-masing ada 2 kali pertunjukan, jadi 4 kali. Dan masing-masing kapasitasnya hampir 2.000, jadi 8.000 tiket itu langsung sold out, dan masih ada banyak orang yang tidak bisa dapat tiket. Jadi mereka memutuskan untuk bikin lagi konser yang sama di bulan September ini, 21-22. Jadi Sabtu Minggu aku manggung bersama Trust Orchestra selama 2 hari. Persiapannya ya aku latihan di studio ini di rumah, dan tanggal 19 aku udah latihan sama Trust Orchestra langsung, karena udah sekali aku pernah main lagu yang sama gitu. Dan kali ini suasananya sedikit berbeda penontonnya, karena yang kemarin, yang bulan Maret itu masih ada banyak orang yang pernah nonton Trust Orchestra. Cuma kali ini yang tanggal 21-22 itu banyak banget yang baru pertama kali nonton live Trust Orchestra. Bahkan banyak yang pertama kali nonton konser orkestra. Bukan Trust Orchestra, tapi bentuk orkestra itu mereka pertama kali lihat. Jadi, aku merasa awal-awalnya masih tegang. Tegangnya bukan pemain, tapi penonton. Karena penonton belum terbiasa untuk suasana orkestra. Dan mereka kayak mentally tegang banget, dan masih belum begitu paham gimana caranya untuk menikmati konser orkestra. Nah, waktu konser di bulan Maret, aku itu lagu pertama aku naik panggung terus langsung nyanyi. Jadi mungkin lagu pertama itu aku nyanyi Sparkle. Sparkle itu salah satu lagu dari Red Wimps yang sangat terkenal di sini juga, dan banyak orang itu tunggu-tunggu lagu itu di dalam konser orkestra. Jadi aku nyanyi lagu pertama itu udah pembukaan yang sangat epic buat penonton. Wah, langsung ada Sparkle gitu. Mereka berharapnya ada Sparkle tapi di tengah atau di akhir. Mereka bayanginnya tengah atau akhir, tapi
Trust Orchestra itu naruh lagu Sparkle di paling pertama. Itu juga epic banget sih menurut aku ya. Tapi untuk kali ini urutannya agak berubah lagu-lagunya. Jadi aku itu nyanyi lagu ketiga setelah ada 2 lagu dari Ghibli, film Ghibli, karena temanya Ghibli dan juga Makoto Shinkai. Jadi 2 lagu awal itu dari Ghibli, dan setelah itu baru aku yang nyanyi. Jadi pas aku keluar lagu ketiga itu masih mereka tegang. Aku merasa mereka itu masih tegang. Tapi setelah mulai aku nyanyi Mada kono sekai wa gitu, langsung aku merasa suasananya langsung mulai cair. Wah, ini familiar banget nih, aku pengen nyanyi. Penonton juga kayak banyak yang pengen ikut nyanyi. Cuman suasana live orkestra kan tidak ada yang nyanyi ya. Biasanya kalau dia live ya di band itu aku mulai nyanyi lagu itu pasti langsung orang-orang pada ikut nyanyi gitu. Bahkan sampai Red Wimps sendiri yang manggung di Jakarta juga sekali mereka nyanyi bait pertama yang Mada kono sekai wa, itu penontonnya langsung ikut nyanyi semuanya, itu kencang-kencang gitu. Tapi ini kan orkestra ya, jadi nggak ada yang nyanyi bareng gitu, bersuara gitu. Tapi aku lihat-lihat mulut-mulut mereka itu bergerak sesuai dengan liriknya. Jadi mereka pengen nyanyi tapi simpan dulu, lalu mereka kayak gitu. Jadi aku bisa lihat banyak orang yang seperti itu. Dan karena ada lagu seperti itu dan bisa merasakan oh ini boleh ikut nih, bisa ikut nih ke lagu gitu. Jadi mereka baru cair di situ. Aku merasanya begitu ya. Jadi setelah itu konsernya sangat lancar dan juga aku bisa merasakan kemampuan nyanyi aku juga dibanding bulan Maret. Ada perkembangannya untuk 2 lagu ini. Aku sendiri yang merasakan begitu. Aku lebih nyaman nyanyinya, aku lebih relax nyanyinya, dan aku lebih terkontrol suaranya dan emosinya. Jadi aku sangat puas dengan 2 hari ini, Sabtu dan Minggu. Dan hari kedua yang tanggal 22 September dan hari Minggu, Arina, istriku juga datang ke venue dan nonton aku 2 kali. 1 kali dari area penonton, 1 kali dari FOH dia nontonnya. Dan hari kedua itu lebih ramai lagi ya dibanding hari pertama. Hari pertama itu masih agak kalem penontonnya. Tapi hari kedua itu lebih ramai. Karena mungkin dibanding hari pertama, penonton hari kedua itu ada sedikit banyak yang bukan pertama kali nonton Trust Orchestra. Jadi mereka terbiasa dengan suasananya. Aku nyanyi Sparkle dan juga lagu kedua ya Is Still There Anything That Love Can Do. Dan setiap pertunjukan selalu ada encore. Setelah selesai semua lagu terakhir itu selalu Totoro. Tonari no Totoro, 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 Totoro. Mori no naka ni mukashi kara sunderu. Nah, lagu itu tuh terakhir. Tapi setelah terakhir itu selalu ada encore dari penonton. Mereka itu standing ovation dan juga tidak berhenti untuk tepuk tangan. Akhirnya kita mau main 1 lagu lagi untuk encore, dan selalu ada voting untuk lagu terakhir, tapi terpilihnya selalu Sparkle. Jadi aku nyanyi Sparkle, Is There Anything Love That Can Do, dan terakhir banget encore itu nyanyi Sparkle lagi. Jadi aku setiap pertunjukan nyanyi 3 kali. 3 kali. Nah, hari kedua, sebenarnya dari hari pertama aku udah mulai merasa agak curang untuk menikmati momen terakhir untuk encore. Momen terakhir suasana penonton waktu encore. Itu cuma aku doang yang bisa merasakan. Itu aku merasa curang. Karena selain aku juga ada beberapa guest singer, penyanyi bintang tamu, penyanyi guest lain yang nyanyikan lagu-lagu lain. Tapi gara-gara aku yang nyanyi Sparkle, selalu aku dapat yang encore, dan juga suasana yang heboh sekali. Semua penonton itu ikut nyanyi Sparkle. Itu cuma aku doang yang bisa menikmati dari depan stage. Di atas stage. Bisa lihat semua penonton yang ikut nyanyi dan juga melambaikan tangan. Nah, suasana seperti itu kan sangat bahagia ya buat penyanyi. Jadi, untuk pertunjukan terakhir, aku tuh pengen banget singer-singer lain juga merasakan
apa yang aku rasakan waktu encore. Jadi akhirnya aku nanya ke Natania yang konduktor untuk Trust Orchestra untuk dapat izin aku mau naikin semua guest star ke atas panggung waktu pas encore. Jadi lagu terakhir seperti biasa terpilihlah lagu Sparkle, dan juga untuk interlude aku ajak semua penyanyi naik ke atas panggung, dan akhirnya kita bisa lihat sama-sama suasana penonton yang sangat heboh itu. Jadi untuk encore lagu terakhir, ini kan encore ya kedua kali untuk nyanyi lagu Sparkle untuk satu pertunjukan. Jadi aku selalu ajak penonton untuk silahkan nyanyi bareng kalau untuk kali ini. Karena yang kali pertama masih semuanya tahan karena suasananya masih belum ada yang nyanyi kencang-kencang. Nah, untuk terakhir ini kan udah party nih, udah selesai semua lagu yang kita rencanakan. Akhirnya encore lagi, ini buat kalian lagunya, mainnya buat kalian juga. Jadi silakan sekencang-kencangnya ikut nyanyi Sparkle. Jadi akhirnya mereka semuanya nyanyi, semuanya tepuk tangan dan merabaikan tangan juga. Nah, itu sangat-sangat berkesan. Terharu sekali lihat teman-teman yang nyanyi, dan belakangnya kan ada orkestra. Dan bagi penonton juga pasti sangat langka ya dapat kesempatan bisa nyanyi bersama orkestra, bisa nyanyi dengan suara orkestra, karaoke orkestra. Gitu kan. Kalau hidup biasa bukan penyanyi, mungkin ada banyak orang yang di dalam seumur hidup juga nggak bakal bisa nyanyi bareng sama orkestra gitu. Jadi ya aku suruh penonton untuk ikut nyanyi semuanya, supaya mereka bisa merasakan hal yang sama dengan aku. Dan nyanyi dengan Trust Orchestra ini kan sebenarnya aku ketiga kali ya ikut Trust Orchestra. Yang pertama itu tahun 2017 atau 18 yang masih venue-nya juga kecil, tiketnya juga belum tiket war seperti ini, masih ada masih dibikin di mana ya itu ya, Hall UPH apa di mana gitu venue-nya. Nah, itu 2017. Nah, perkembangan Trust Orchestra juga sangat luar biasa sampai bisa bikin hall, Artpreneur Hall dengan 2 hari dengan penuh. Dan aku selalu merasa bersyukur sekali mereka memilih aku untuk manggung di konser mereka. Karena sebagai penyanyi, salah satu sebuah kebanggaan yang aku bisa nyanyi sama orkestra. Sebenarnya itu kan pengalaman yang sangat langka buat aku juga sebagai penyanyi. Karena biasanya nyanyi dengan band ya pernah, sering gitu. Tapi dengan orkestra kan beda cerita. Anda butuh biaya produksi yang besar, jadi aku nggak mungkin bisa pakai semua orkestra untuk aku sendiri gitu. Tapi kali ini ya dikasih kesempatan untuk nyanyi bareng itu, aku selalu bersyukur banget. Setiap momen tuh aku bersyukur, setiap kalimat, setiap bait, setiap melodi itu aku sangat menikmati dan juga menghargai momen-momen itu. Dan terima kasih kepada Trust Orchestra dan juga Natania yang memilih aku dan percaya aku sebagai guest singer untuk konser mereka yang sangat penting ini. Apalagi bisa nyanyi Sparkle, semua orang tahu, semua orang tunggu-tunggu betapa bahagianya sebagai penyanyi yang selalu ditunggu-tunggu di orkestra dan konser gitu. Terima kasih banyak, arigatou gozaimasu, semua orang yang terlibat di konser ini. Thank you so much. Ya, begitulah kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu. Udah 43 menit, gila. Buset. Semoga ada banyak orang yang nonton sampai akhir ya ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut sampai sini. Jangan lupa like atau subscribe channel ini. Untuk kedepannya juga masih ada banyak kegiatan-kegiatan menarik tentang film The Shadows Trace, original Netflix film yang akan ditayang tanggal 17 Oktober juga aku belum ceritain di sini. Mulai ada teaser-teasernya. Nanti aku ceritain lagi di weekly monolog berikutnya. Sekali lagi terima kasih, arigatou gozaimasu. Sehat selalu, bahagia selalu. Sampai bertemu lagi di next konten. Ciao, mata ne. Bye bye.